Keberadaan alam semesta berasal dari ketiadaan. Di sini secerdas akal manusia sekelas profesor pun, sepintar apapun, nggak akan bisa menerimanya. Benar nggak? Kalau disandarkan akal. Sepakat? Mabok antum boleh sandarkan akal. Iya. Ayat ini mabok nggak? Dalam hal yang baru menjadi ada, maka pasti ada yang menciptakan. Sepakat? Pasti ada yang menciptakan. Lalu siapakah yang menciptakan alam semesta, termasuk isinya energi, makhluk energinya yang disebut jin iblis, dan makhluk karbon, materi yang disebut manusia, hewan, dan lain-lainnya? Percaya nggak? Kalau ini semua diciptakan dari ketiadaan menjadi ada, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka ini harus dijawab dengan apa? Supaya beres akal kita. Sains Quran, bukan sains akal, bukan psikologi, bukan teknologi, betul kan? Harus dijawab dengan sains Al-Quran, sains wahyu. Masuk ke saya wahyu. Mau? Ayo. Mudah-mudahan menjadi itikad akidah kita, standar kita memahami hal ini. Ya, pasti mentok deh kalau nggak loncat ke sains wahyu otak kita. Iya kan? Nah, teori yang paling umum yang dianut tentang penciptaan alam semesta yang berasal dari ketiadaan namanya teori apa? Udah dibuka. Ini orang yang udah melampaui kecerdasan di atas profesor. Namanya teori Big Bang, betul? Iya, iya kan? Kita bahas ini sedikit. Ya. Teori ini menyebutkan keberadaan alam semesta berasal dari ledakan besar, yang disebut ledakan itu luar biasa. Sebelum ada kita nih, namanya Big Bang, yang terjadi sekitar 10-20 ribu miliar tahun yang sudah berlalu. Dalam teori ini, awal mula alam semesta ini berbentuk satu massa besar disebut nebula primer. Kemudian terjadi dentuman yang sangat besar yang disebut Big Bang. Terjadi pemisahan sekunder akibat dentuman tadi yang mengakibatkan pembentukan galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, bulan, bumi, dan lain sebagainya. Setuju? Dan ini sudah diselidiki. Nah, telah banyak ilmuwan yang memberikan bukti-bukti kebenaran teori ini. Salah satunya dibuktikan oleh seorang astronom Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble pada tahun 1925. Di mana dalam bukti pengamatannya yaitu waktu dia ada di atas astronom, yaitu semua galaksi bergerak saling jauh satu sama lainnya, bergerak ya. Dengan demikian ledakan yang luar biasa dahsyatnya ini menandai mulainya alam semesta. Jadi alam semesta ini bersifat baru dan muncul dari ketiadaan. Sepakat? Itu teorinya. Dan itu sudah diberitahu oleh Quran ratusan tahun sebelum teori ini nongol. Masih percaya pada teori zaman sekarang? Masih melalaikan teori Quran? Kan aneh orang sekarang. Masih nggak percaya sama Quran. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan saya yang juga mengatakan bahwa alam semesta bersifat baru, jawaban dari pertanyaan ini terdapat dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, yaitu alam semesta sendiri yang telah menciptakan dirinya sendiri. Apakah alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri, atau zat di luar dari alam semesta yang telah menciptakannya? Pilih. Logikanya itu. Apakah alam semesta ini tercipta dari dirinya sendiri, atau ada zat di luar itu yang menciptakannya? Kita tidak bisa jawab.
Kalau Muslim bisa menjawabnya. Ketika kita telaah secara logika, ini masuk logika, maka tidak mungkin dalam semesta menciptakan dirinya sendiri, betul kan? Iya kan? Karena proses penciptaan menghajatkan adanya perbuatan. Itu hukumnya. Proses penciptaan menghajatkan adanya yang membuat. Betul kan hukumnya? Lalu bagaimana dia akan berbuat jika dirinya sendiri belum ada? Itu jiwanya. Iya kan? Maka tinggal jawaban kedua yang berlaku. Yang bisa berlaku di mana alam semesta ini telah diciptakan oleh zat di luar dari alam semesta. Sepakat? Menang itu kita. Menang akidah kita. Gak PKJ juga dulu kan? Ada lagi buku yang minta dapat kayak gini. Mungkin dapat, tapi tekankan lagi lebih jelas Quran. Jadi zat di luar alam semesta dibagi lagi menjadi dua. Nanti udah ini jadi dosanya. Jadi dua. Kemungkinan yaitu bersifat baru juga ya, dan berasal dari ketiadaan, atau zat yang bersifat ajali tanpa permulaan. Ajali itu zat tanpa permulaan. Atau itu? Pada kemungkinan pertama, jawabannya gini. Dari ketiadaan atau yang bersifat ajali tanpa permulaan. Pada kemungkinan jawaban pertama, jika hal tersebut bersifat baru, maka akan menghajatkan pencipta lain. Setuju? Jika pencipta lain yang menciptakan juga bersifat baru, maka akan menghajatkan pencipta yang lain juga. Begitu seterusnya. Tentu hal ini tidak mungkin, karena akan terjadi syarasyul hawadits. Artinya apa? Kejadian terus menerus yang tiada ujungnya. Hukumnya gitu. Dan tidak akan ada alam semesta ujungnya kalau begitu terus. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dalam penciptaan alam semesta? Ya kan? Untuk memperjelas hal ini, maka diumpamakan dengan iktibarannya gini. Seorang teroris yang ingin dihukum mati. Tenangkan dulu pikiran kita kakak ya. Ini teroris dihukum mati. Orang yang ditugaskan untuk menghukum mati disebut al-gojo. Ya, al-gojo tidak mengeksekusinya jika tidak mendapat perintah dari atasannya. Ya kan? Begitu juga dengan atasannya tidak bisa memberikan perintah hingga turun perintah dari atasan seniornya lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi setiap atasan tidak bisa memberikan perintah kecuali telah turun perintah dari atasannya yang paling senior. Ya. Jika ini berlanjut tanpa ada ujungnya, maka yang terjadi jawab tidak lagi ada eksekusi hukuman mati. Betul kan? Iya kan? Enggak ada hukuman mati. Masa pemerintah kita kayak gitu? Ada ujungnya lah. Namun jika didapati seorang teroris tersebut telah dieksekusi hukuman mati oleh al-gojo, maka dapat diketahui bahwasanya ada perintah dari atasan tertinggi yang tidak lagi memiliki atasan. Gimana? Sehingga untuk menurunkan perintah tidak lagi menunggu perintah. Benar kan? Enggak lagi menunggu perintah dari atasan yang lain. Karena atasan enggak ada lagi. Dia yang tertinggi. Itu yang ajali. Duduk. Nah, begitu juga dengan penciptaan alam semesta. Menunjukkan ada zat yang telah menciptakan, yaitu zat yang bersifat ajali. Bukan ketiadaan. Ketiadaan itu harus dijabarkan lagi dengan ayat yang lain disebut ajali. Sampai nggak kalau berpikir kita begitu? Tanpa permulaan, tanpa diciptakan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat? Itulah yang ajali. Yang menciptakan alam semesta
segenap isinya termasuk makhluk nyata, hewan, makhluk yang lainnya yang tidak terlihat oleh mata yang disebut iblis, keturunan jin, juga alam dengan keindahan yang luar biasa, keteraturan, keharmonisan, keindahan alam semesta menunjukkan adanya Zat yang maha kuasa, maha bijaksana, yang sangat ajaib. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan, sungai yang mengalir di dalamnya, gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan dan tumbuh dengan berbagai macam jenisnya, semua itu menjadi bukti kebesaran Allah menciptakan alam semesta menjadi sebuah karya yang luar biasa dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Allah itu sendiri adalah yang menciptakan yang disebut ajali, bukan Allah tidak ada. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi dari semula tidak ada menjadi ada. Yakin? Udah yakin? Betul bukan tadi? Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan kun. Itulah ada. Jadilah. Betul? Nah, perkataan ini adalah penyederhanaan tentang kemaha luar biasaan besar kekuasaan Allah. Apa saja yang dikehendaki untuk ditetapkan semua terjadi dengan sangat mudahnya. Hanya dengan kata kun kayakun, maka jadilah. Disinilah tidak mesti diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika itu juga. Tolong. Bukan kata kun itu diartikan langsung jadi, bukan begitu. Melainkan tetap melalui tahapan proses yang memerlukan waktu. Di sini yang dikuatkan lagi. Sebagaimana dijelaskan di Al-Quran, Allah menciptakan alam semesta melalui beberapa masa. Betul? Di Quran dalam sejumlah surat Al-Quran selalu menggunakan istilah fisitayam. Iya, yang dapat diterjemahkan dalam arti 6 hari, 6 masa, 6 periode. 6 hari, 6 masa, 6 periode. Makanya kenapa gua tersiksa terus? Ada proses penyelesaiannya. Jangan marah dulu dong. Iya. Udah sholat enggak juga selesai. Ada proses. Dasarnya Araf 54. Baca. Itu dasarnya. Al-Araf 54. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara rayatuluhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada
kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi hak menciptakan dan memerintah hakullah. Semuanya tetap memerlukan proses. Sepakat? Sepakat ya. Ayat tadi Dung tafsirkan sebagai tutup kaji menjelaskan 6 masa. Ya. 6 masa itu adalah satu masa pertama ya, supaya bisa disimpulkan kajinya. Masa pertama, masa sejak Big Bang dari singularitas sampai pada gaya gravitasi, dari gaya tunggal menjadi awal terbentuknya ruang dan waktu dan materi. Sepakat? Sains sepakat. Masa kedua, alam semesta mengembang di mana antara galaksi saling menjauh dan langit semakin meninggi melalui proses perubahan yang bertahap. Kedua. Sepakat, sains? Sepakat. Tambah pinter nih. Masa ketiga, masa terbentuknya matahari yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan bumi berputar pada porosnya sehingga menjadi perubahan siang dan malam. Sepakat? 3. Masa keempat, masa munculnya daratan bumi akibat tubrukan antara sebuah komet dengan matahari sehingga sebagian massa matahari terpental keluar yang nantinya akan berubah menjadi planet, salah satunya planet bumi. Jadi bumi pada masa keempat. Masa kelima, bumi menjadi ada air yang bersumber dari komet yang menghantam bumi. Kandungan dalam komet bereaksi ketika tubrukan dengan unsur-unsur yang ada di bumi sehingga menghasilkan uap. Uap tersebut menjadi hujan di bumi. Setelah air terbentuk, tumbuh-tumbuhan mulai bermunculan. Masa keberapa itu? 5. Tumbuh-tumbuhan muncul? Kelima. Masa ke-6 terakhir yang diterangkan Quran. Kalau dijabarkan sains Quran itu, iya kan? 6 masa tapi nggak ngerti kan kacau nih. 6 masa, masa ke-6, masa terakhir. Ini mau kiamat nih. Terbentuk gunung setelah daratan tercipta, betul kan? Iya kan? Terbentuk gunung setelah daratan tercipta dan setelah pembentukan air serta tumbuhnya tanaman. Fungsi gunung untuk menyeimbangkan gerak bumi dan mencegah goyangnya tanah. Setelah gunung terbentuk barulah hewan dan manusia mencogok. Benar. Nah, itu dia masa ke-6. Karenanya Al-Quran mengajak sainsnya manusia untuk menyaksikan eksistensi Tuhan melalui ciptaannya, menyingkap takbir kegoibannya melalui hal-hal yang sulit dijangkau oleh mata, melalui perhatian yang mendalam, realitas konkret yang terhempas luas di langit dan di bumi. Sains bisa mencapai Tuhan sebenarnya melalui tetap tadabbur, observasi yang diteliti serius dan tentang hukum-hukumnya yang mengatur fenomena alam. Al-Quran juga menunjukkan adanya realitas intelektual yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat penelitian, tadabbur, observasi yang cermat dan mendalam akan semua ciptaannya. Timbul kesadaran, makin tumbuh bahwa unsur wahyu ilahi tentang Tuhan dan kehendak Tuhan mengenai manusia dalam Al-Quran merupakan rimba maha lebat yang tidak akan dapat diketahui secara tuntas dan tidak mungkin disaingi oleh intelektual sekelas profesor sekalipun. Sepakat? Beruntung antum membahas Quran sampai sekarang ini. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan menjadi akidah itikad kita tidak melalaikan Al-Quran dalam kehidupan sekarang. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.